Definisi pembaruan. Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam disebut tasydid. Secara harfiah, tasydid berarti pembaruan dan pelakunya disebut menjadi. Biografi tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Tokoh pertama, Muhammad Ali Pasha tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir bulan Januari 1765 di Kawala Albania, Yunani, dekat pantai Makedonia dan meninggal di Mesir pada tanggal 1849. Berawal dari pemujud pajak, menjadi menantu gubernur Utsmani dan masuk ke dunia militer Utsmani. Di Mesir menjadi wali perwira. Tahun 1801 Prancis keluar dari Mesir, Ali Pasha mulai ambil peran dalam dunia politik, mendirikan Masjid Al-Bastar di Alexandria. Pembaruan Ali Pasha di ekonomi dan militer Mesir, mengirim tentara untuk belajar di Eropa, menjadi pemimpin militer Utsmani terkenal di Mesir, dan merevolusi Mesir menjadi negara industri dan modern. Diangkat sebagai pahlawan dan pendiri Daulah Mesir. Keturunannya berkuasa sampai 1952. 2. Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asabadat dekat Kanar di distrik Kabul pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Hijriah. Pemimpin gerakan Islam di akhir abad ke-19. Merupakan keturunan Husain bin Ali Sayyid. Belajar di India selama setahun mempelajari ilmu pengetahuan dengan metode modern. Pernah menjadi penasehat Syer Ali Khan atau 1864 dan diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azam Khan. Tersingkir oleh Inggris karena dianggap berbahaya. Pernah menulis risalah Fi Arwad Al-Masihiyah atau pembuktian kesalahan kaum materialis. Risalah ini menimbulkan gejolak besar kalangan materialis. Pernah menerbitkan jurnal Al-Urwa Al-Wuthqa yang mengancam keras berat atau anti penjajahan sebagai bentuk perlawanan dunia Islam atas imperialisme. 3. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Hafal Al-Quran semenjak 12 tahun dan 13 tahun belajar di Masjid Al-Hamid di Tantah. Di usia 16 tahun belajar tasawuf dari pamannya Syekh Darwish Hart atau tarekat Syaziliyah. Pada tahun 1886 belajar di Al-Azhar Kairo. Setelah 3 tahun kemudian bertemu dan dibimbing oleh Jamaluddin Al-Afghani atau filsafat, ilmu sosial, dan politik. Dan tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. 1. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi. Beberapa pembaharuan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha yaitu: A. Bidang militer, mengundang chef perwira Prancis untuk melatih tentara Mesir. Pada tahun 1815 Masehi, mendirikan sekolah militer yang didatangkan dari Eropa, mengimpor persenjataan dari Eropa. B. Bidang ekonomi dan sosial, membangun ekonomi untuk menopang militer, membangun sistem irigasi baru, dan menyelesaikan pembangunan terusan kuno antara Alexandria dan Sungai Nil. C. Bidang pendidikan, membentuk Kementerian Pendidikan, mendirikan sekolah militer, 1815 sekolah teknik, 1816 sekolah kedokteran, 1827 sekolah pertanian dan apoteker, 1829 sekolah pertambangan, 1834 sekolah penerjemah, 1839 mengirim pelajar ke Eropa untuk belajar sains dan teknologi barat, dan menerbitkan majalah Al-Wakai Al-Mishira. 2. Jamaluddin Al-Afghani atau 1838 sampai 1897 Masehi. Al-Afghani memiliki 2 tujuan yang jelas dan pokok yang menggarisbawahi misinya yang besar. A.
semangat baru di timur sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebersihan agamanya yang kaya, sehingga membebaskan kepercayaannya dari dunia mistik dan menjernihkan moral dari apa yang telah terkumpul di sekitar mereka, dan kemudian kembali kepada kekuasaan dan landasan yang pernah mereka pegang dan miliki. B. Melawan dominasi asing atau imperialisme barat, sehingga negara-negara timur dikembalikan kepada kemerdekaannya yang diperkuat oleh ikatan kebersamaan untuk menghalau bahaya yang datang dari bangsa barat. Sebagian ide dan pemikiran Al-Afghani ditorehkan dalam tulisan. Di antara karyanya adalah Bab Ma Ya'ulu Ilahi Amr al-Muslimin, yang membahas tentang sesuatu yang melemahkan umat Islam. Makidah Syarqiyah, yang menjelaskan tentang tipu muslihat para orientalis. Risalah fi ar-Radat al-Masihiyah, yang berisi tentang risalah untuk menjawab orang Kristen. Dia al-Kafikain, yaitu hilanya Timur dan Barat, dan beberapa karya lainnya. Yang ketiga, Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Pemikirannya yang pertama, faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud. Sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di tubuh umat Islam. Menurut Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin, jumud yaitu keadaan membeku atau statis. Sikap jumud dibawa oleh orang-orang non-Arab atau paham animisme yang tidak mementingkan pemakaian akal jahil dan tidak kenal ilmu. Yang kedua, bidang masalah ijtihad, menonjolkan ilmu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah. Ajaran dalam Al-Quran dan Sunnah sudah tegas, jelas dan terperinci. Tetapi ajaran tentang hidup kemasyarakatan tidak terperinci atau bisa mengikuti perkembangan zaman. Dalam bidang ilmu pengetahuan Islam, bagian pendidikan, ilmu pengetahuan modern dianggap tidak bertentangan dengan sunnatul. Sunnatul adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuarakan penggalian sains dan penanaman semangat ilmiah barat. Kurikulum sekolah untuk umum harus meliputi buku ikhtisar doktrin Islam Sunni, teks ringkas yang memaparkan secara garis besar fondasi kehidupan etika dan moral, dan teks ringkas sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, kehidupan sahabat, dan sebab-sebab kejayaan Islam. Kurikulum sekolah menengah harus meliputi buku pengantar pengetahuan, seni logika, dan prinsip penalaran, teks tentang doktrin dalil rasional, teks sejarah yang meliputi berbagai penaklukan dan penyebaran Islam. Kurikulum tingkat lebih tinggi harus meliputi tafsir Al-Quran, ilmu bahasa dan bahasa Arab, ilmu hadis, studi moralitas atau etika, prinsip-prinsip fikih, seni berbicara dan meyakinkan, dan teologi dan pemahaman doktrin secara rasional. Dalam bidang keluarga dan wanita, yang pertama, pondasi masyarakat adalah individu, unit-unit keluarga sebagian besar dari umat. Yang kedua, wanita memiliki kualitas pemimpin dan membuat keputusan. Yang ketiga, penyebab fitnah dalam masyarakat adalah karena pria mengumbar hawa nafsunya.